Saya pribadi sih berharap, LAM tetap ada begitu, artinya LAM ini kan proses yang panjang gitu sampai ada LAM. Dan sekarang kita mungkin kalau menghitung tadi saya perkirakan akhir tahun ini kalau 12 LAM itu sudah beroperasi kan tinggal hanya 1.000 dari 35 ribuan program studi. Untuk yang terakreditasi pertama, kemudian terakreditasi setelah terakreditasi pertama, dan terakreditasi perpanjangan dari terakreditasi, itu dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah. Kemudian yang untuk APT, perubahan yang cukup mendasar adalah bahwa ketika Permen 53 itu tidak ada status unggul, sekarang ada. Sebelum kita mulai, mari kita menyimak sedikit siapa itu tamu kita yang hebat ini. Beliau masih muda, tapi pengalaman dan posisi di beberapa bidang, ya, beliau selalu sangat aktif, dan terakhir beliau ini berada sebagai ketua tim dari BAN PT. Profesor Dr. Nat Imam Buhari, sarjana teknik, adalah guru besar jurusan perencanaan wilayah dan kota. Dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, lahir di Temanggung pada tanggal 23 November 1970, dan beliau meraih sarjana teknik planologi dari ITB pada tahun 1993. Dan beliau doktor dalam bidang Geomatics for Spatial Planning dari Universitas Fensta, Jerman tahun 2005. Hadirin sekalian, saat ini Prof. Imam menjabat sebagai Ketua Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional serta Ketua merangkap anggota Majelis Akreditasi BAN PT periode 2021-2026. Sebelumnya, beliau pernah menjadi sekretaris dan anggota MA BAN PT, Dekan Sekolah Vokasi Undip, Pembantu Dekan Satu Fakultas Teknik Undip, dan Ketua Jurusan PWK Undip. Selain kiprahnya yang di bidang akademik, beliau juga aktif sebagai asesor akreditasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, termasuk di BAN PT dan National Commission for Academic Accreditation and Assessment (NCAAA) dari Arab Saudi. Prof. Imam, bisa kita ngobrol-ngobrol Pak Imam ya? Ini Siap, Prof. Usman. Ya. Jadi kehadiran Prof. Imam ini penting sekali pada hari ini untuk bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, yang mereka yang berkecamuk dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Apa yang melantar belakangi ya ditetapkannya Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2005 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Apa yang Prof. Imam bisa ketahui dan bisa sampaikan, dan mengapa peraturan turunan dari BAN PT tersebut adalah aturan menjadi aspek yang teknis, apa saja yang menurut Prof perlu dipertegas. Boleh saya minta Prof. Imam memberikan sedikit. Terima kasih Prof. Usman. Jadi kalau kita melihat memang di Indonesia ini kan peraturan perubahan peraturan itu cukup sering begitu ya. Kalau kita lihat misalnya mulai dari 32 2016, kemudian 5 2000, kemudian ganti menteri nomor berapa sebelumnya tahun 2023. Nah, kemudian sekarang yang nomor 39 tahun 2025. Jadi ini tidak lepas tentunya dari perubahan kementerian ya, dari Kementerian Kemendikbud Ristek menjadi Kemendikti Saintek, di mana pada saat itu Pak Menteri yang pertama waktu itu, Prof. Satrio, menyatakan bahwa akreditasi itu adalah suatu yang internally driven, dan peraturan sebaiknya juga tidak membebani sivitas akademika ketika kemudian mereka melakukan akreditasi. Dan ketika kemudian diganti oleh Pak Brian, Prof. Brian sebagai menteri yang menggantikan Prof. Satrio, kebijakan ini terus berlanjut untuk melakukan revisi terhadap Permen Dikbud Ristek nomor 53 tahun 2023. 53 ya? Ya, 53 tahun 2023.
Proses berjalan, memang awalnya direncanakan cepat supaya itu bisa selesai sebelum masa akhir dari masa transisi, yaitu 18 Agustus Ya. 2025. Tapi kita tunggu sampai kemudian akhirnya baru terbit awal September tahun 2025, Permen 39 tahun 2025 ini terbit. Tentu ada beberapa hal yang kemudian nanti perlu disesuaikan. Intinya kan semangat dari permen ini adalah memperbaiki apa yang ada di Permen 53. Ada beberapa aspek di situ. Beberapa terkait agitasi masih sama. Misalnya bahwa untuk program studi itu nanti masih ada terakreditasi pertama yang dulu namanya terakreditasi sementara, ya. Kemudian terakreditasi, kemudian unggul dan internasional. Di Permen 39 ini sama, hanya namanya ketika yang tersementara tadi menjadi terakreditasi pertama. Pertama ya. Perbedaan yang kedua untuk program studi adalah bahwa untuk terakreditasi internasional itu tidak serta-merta menggantikan yang nasional. Sehingga bagi yang program studi terakreditasi internasional, dia tetap harus punya terakreditasi nasionalnya. Di awal itu. Dan ini menurut saya suatu langkah maju, karena kan kita sebagai negara punya kedaulatan, punya standar dan sebagainya, di mana kemudian kalau itu serta-merta digantikan oleh standar pihak luar kan tentu kurang pas gitu ya. Dan itu sesuai juga lagi. Ya, dengan budaya kita dan sebagainya. Dengan kepentingan kita juga tidak sesuai. Kemudian yang untuk APT, perubahan yang cukup mendasar adalah bahwa ketika Permen 53 itu tidak ada status unggul, sekarang ada. Jadi menjadi kurang lebih sama dengan program studi. Ada terakreditasi pertama, terakreditasi. Untuk perguruan tingginya ya? Ya, Untuk sekarang ada tinggi, unggul. ya. Ada unggul sekarang, dan unggul. Ya, ini memang menantang sekali buat perguruan tinggi ya. Betul, memang itu sama dengan sebelumnya kan, yang sebelumnya kan ada unggul, baik sekali dan baik gitu ya. Memang kalau kita lihat kenyataannya sih di Indonesia disparitas itu cukup lebar begitu ya, sehingga barangkali dengan adanya unggul dan terakreditasi ini pemerintah akan lebih mudah dalam memetakan kaitannya dengan pembinaan dan bagaimana kemudian memberikan insentif kemajuan bagi yang masih terakreditasi supaya bisa unggul itu, jadi quality improvement yang bisa didorong oleh pemerintah kepada peran pemerintah ya meningkat sekali di sini. Alhamdulillah. Nah, tentunya kemudian kami di Majelis Agitasi BAN PT, di mana tugas kami punya 2 tugas utama sebenarnya. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan agitasi, dan yang kedua adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan agitasi. Di mana pelaksanaan agitasi untuk APT itu adalah BAN PT, Dewan Eksekutif BAN PT, sedangkan untuk APS itu adalah LAM. Nah, terkait dengan kebijakan agitasi, maka kami menerbitkannya dalam bentuk peraturan-peraturan BAN PT. Dan itu kami turunkan dari peraturan-peraturan yang ada di atasnya, termasuk peraturan menteri. Nah, dengan terbitnya Permen Dikti-Saintek nomor 39 ini, tentunya nanti kami akan menyesuaikan, melakukan beberapa atau menerbitkan beberapa peraturan sebagai peraturan turunan untuk ya tentunya untuk memudahkan supaya nanti implementasinya menjadi lebih smooth, dan yang pasti jangan sampai kemudian perubahan peraturan itu merugikan baik program studi, perguruan tinggi maupun utamanya mahasiswa. Masyarakatnya mahasiswa. Jangan sampai kemudian misalnya ada suatu program studi yang karena perubahan peraturan yang tadi terakreditasi menjadi tidak, atau nah ini kan harus dihindari karena nanti dia tidak bisa meluluskan, kemudian ini akan menjadi gejolak pada mahasiswa dan sebagainya. Ini yang harus betul-betul dihindari baik oleh BAN PT maupun LAM. Gitu Prof. Aduh, terima kasih. Ya memang penting sekali ya bahwa mutu itu harus dikawal ya Pak. Ya. Mengenai mekanisme penyaluran biaya untuk reakreditasi prodi terakreditasi pertama nih Prof. Imam, serta integrasi monitoring pasca akreditasi antara BAN PT dan LAM agar tidak terjadi tumpang tindih, ini bagaimana Pak Imam? Ya, baik. Terkait biaya itu sebenarnya kewenangannya sepenuhnya dari kementerian. Jadi mekanismenya adalah nanti LAM atau juga BAN PT itu mengajukan usulan tarif biaya, katakan seperti itu, ke kementerian akan mempelajari dan kemudian akan menetapkan atau
ketika menyetujui maka kemudian akan menetapkan sebagai tarif akreditasi bagi LAM. Ya. Kalau kaitannya dengan monitoring dan integrasi, pastinya kami sebagai ya MA BNPT sebagai institusi yang diberi tugas untuk mengatur kewenangan dan cakupan akreditasi, kami akan mengusahakan supaya tidak ada tumpang tindih begitu antara fungsi-fungsinya di BNPT maupun LAM. Ya. Karena kan dengan berdirinya LAM itu otomatis nanti prodi-prodi yang masuk dalam cakupan LAM itu akan berpindah dari BNPT ke LAM gitu ya. Dan perlu diketahui saat ini sudah ada 8 LAM yang beroperasi, di mana LAM PT KES adalah yang pionir yang pertama. Kemudian disusul 5 LAM baru di 2022 dan selanjutnya ada 2 lagi yang baru. Ini sebentar lagi menyusul ada 4 lagi yang mungkin akan menyusul. Jadi totalnya kalau hitung-hitungan saya bisa sesuai begitu mungkin di akhir tahun ada 12 Prof. Usman. Sudah 12 ya. 12 LAM, jadi luar biasa ini. Luar biasa nih. Sehingga nanti prodi-prodi yang belum tercakup ke LAM itu barangkali hanya kurang 1000-an. Oh ya, masih ke BAN maksudnya ya? Yang masih di BAN. Masih di BAN ya. Karena kan sebelum ada LAM-nya, program studi tadi harus masih diakreditasi oleh BAN PT. Itu sifatnya sebenarnya sementara. Kalau menurut Undang-Undang 12 2012 kan harusnya di LAM harus gitu. Ke LAM, ya. Dan kita tahu Undang-Undang 12 2012 sudah 13 tahun. 13 tahun. Jadi harusnya memang ini kita ada salah revisi, satu sedang ada revisi ya kelihatannya ya. Ya, sekarang sedang proses revisi. Mudah-mudahan nanti semangat untuk melibatkan masyarakat di dalam berpartisipasi penjaminan mutu pendidikan tinggi seperti yang ada di LAM itu bisa terus bisa lebih baik ya. Gitu, Mas. Ya. Terima kasih, Pak. LAM telah diberikan tugas melaksanakan akreditasi ya Prof. Imam untuk status terakreditasi yang unggul saja. Apakah status ini hanya berkaitan dengan standar yang lebih tinggi atau juga berbeda dari sisi waktu dan prosedur? Serta bagaimana dengan tarifnya? Apakah akan ada perbedaan antara LAM atau mekanisme standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah? Bagaimana deskripsi ini? Sebenarnya bukan hanya yang unggul. Semua begitu satu program studi dimasukkan ke dalam cakupan suatu LAM, maka seluruh akreditasi program studi itu dilakukan oleh LAM. Mulai dari akreditasi pertama, terakreditasi setelah pertama, kemudian ketika dia melakukan reakreditasi dari terakreditasi, dan ketika dia mau ke unggul, itu semua dilakukan oleh LAM. Hanya memang terkait pembiayaan di dalam Permen 39 tadi dinyatakan bahwa untuk terakreditasi pertama, kemudian terakreditasi setelah terakreditasi pertama, dan terakreditasi perpanjangan dari terakreditasi itu dibiayai oleh pemerintah. Hanya untuk yang mau ke unggul itu mandiri. Ya, program studi harus membayar sendiri begitu ya. Ini logis kan karena karena kan kalau artinya dia sudah mau ke unggul itu kan prodinya sudah cukup kuat, sudah cukup settle sehingga ya dia diberikan beban untuk membayar begitu ya. Betul. Nah, terkait dengan pentarifan sendiri ini memang sedang berproses apakah nanti ada standar atau antar LAM akan berbeda atau apa ini tergantung dari nanti diskusi antara LAM-LAM dengan pihak kementerian. Karena kan mungkin memang berbeda Prof. Usman antara satu program studi dengan yang lain itu kan kebutuhan dan sebagainya mungkin jadi bisa jadi berbeda. Prosesnya kan? juga macam-macam. Prosesnya juga bisa jadi berbeda-beda. Nah ini kan tentunya akan dilihat satu persatu kira-kira bagaimana gitu supaya baiknya dan supaya proporsional sesuai dengan kebutuhan begitu. Betul. Ya. Prof. Imam, dalam regulasi sebelumnya ada mekanisme perpanjangan otomasi yang berbasis data PDDikti. Namun di Permendikti Saintek nomor 39 yang baru ini, istilah otomasi kelihatannya tidak ada lagi disebutkan. Apakah di MAB BAN PT sudah ada pembahasan mengenai kelanjutan mekanisme ini? Dan jika masih berlanjut, bagaimana memenuhi jika LAM membutuhkan indikator atau data yang belum tersedia di PDDikti? Iya, betul. Jadi ini kan perpanjangan untuk yang dari terakreditasi menjadi terakreditasi lagi kan gitu ya. Itu kan dulu namanya otomasi. Dan otomasi itu dulu hanya berbasis PDDikti dan sifatnya mesin ke mesin. Ini memang sebenarnya kurang bijak karena ya bagaimana kita tahu ada kelemahan, ada yang dalam sistem data yang ada di Indonesia.
Sehingga kemudian Permen 39 ini sekaligus mungkin memperbaiki mekanisme yang otomasi itu. Kami di MA Ban PT memang ditugaskan sesuai dengan Permen untuk menerbitkan atau menetapkan bagaimana prosedurnya, gitu ya, bagaimana sistemnya, mekanisme dan sebagainya. Kami sedang berproses, tapi kurang lebih nanti gambarnya begini. Jadi memang kita pertama kali harus light on atau mengacu ke data yang ada di PD Dikti. Tapi selain data di PD Dikti, itu tentunya dimungkinkan adanya revisi atau juga mungkin data tambahan yang bisa dimintakan gitu ya. Nah kemudian kalau itu jika diperlukan, bisa saja nanti LAM juga meminta untuk dilakukan asesmen kecukupan dengan asesor gitu ya. Kalau diperlukan bahkan bisa juga nanti LAM meminta untuk dilakukan asesmen lapangan. Ya. Nah lapangan ini kan bisa aja nanti online atau offline tergantung dari. Jadi nanti kami akan membuat rambu-rambunya kurang lebih tahapan-tahapan yang bisa dipilih oleh LAM tergantung dari kondisi program studi yang diakses. Gitu ya. Dan daerahnya juga. Ya, nanti kan kalau kira-kira ini sudah jelas ini pasti memenuhi SN Dikti, masa sih harus ke lapangan misalnya gitu kan. Tapi kalau ini, wah ini daerahnya seperti itu, kita perlu meyakinkan apakah dia SN Diktinya itu bisa terpenuhi, nah barangkali memang perlu ada kunjungan lapangan. Gitu. Jadi kita buat fleksibel nanti di aturannya tergantung dari LAM dan prodi yang akan diakses. Gitu. Ya. Nah ini ada sesuatu yang baru yang kita sekarang ini sedang menunggu-nunggu hasilnya mengenai gugatan LAM PTKes di MK, Prof. Imam. Ya, gugatan LAM, bukannya LAM PTKes, itu dan LAM, seluruh LAM di MK. Prof. Imam, apa dampak dari gugatan LAM di MK terhadap sistem akreditasi kita? Dan apakah langkah itu justru akan memperkuat atau melemahkan peran LAM PTKes ke depan? Tentunya kalau ini tergantung nanti hasil keputusan hakim ya. Kalau saya pribadi sih berharap LAM tetap ada, begitu. Artinya LAM ini kan proses yang panjang gitu sampai ada LAM. Dan sekarang kita mungkin kalau menghitung tadi saya perkirakan akhir tahun ini kalau 12 LAM itu sudah beroperasi kan tinggal hanya 1.000 dari 35 ribuan program studi. Jadi kan tinggal sedikit sekali gitu ya. Dan itu sudah yang lain kan sudah lewat proses yang panjang. Dan LAM itu kan salah satu keunggulannya adalah bahwa suatu program studi akan di-assess yang tidak sifatnya one fits for all seperti yang Ban PT gitu kan. Instrumennya nanti kan akan sesuai dengan beda-beda bidang ilmu jenjangnya, sehingga jenisnya. Sehingga tentunya akreditasi oleh LAM itu akan lebih pas, lebih proper dibandingkan yang model Ban PT dulu gitu yang satu instrumen mau katakanlah teknik elektro itu sama dengan mungkin ilmu budaya sama disamakan instrumennya gitu kan. Iya, kesehatan juga disamakan itu kan. Kan kurang kurang pas gitu kan. Sementara perkembangan internasional kita tahu kan accreditation agency itu biasanya dia spesifik untuk satu bidang tertentu gitu ya, ada scope-nya gitu. Dan selain itu juga lebih fokus di dalam mengembangkan instrumen, di dalam melakukan akreditasi. Yang menilai juga orangnya. Betul ya, dia kan. Dan satu lagi yang positif dari LAM itu, Prof. Usman. Jadi LAM itu kan didirikan oleh organisasi profesi dan asosiasi program studi, gitu kan. Nah, sehingga para pendiri ini, organisasi profesi dan asosiasi bisa menjadi salah satu yang memberikan input terkait dengan kompetensi lulusan dan sebagainya. Perkembangan itu ya. Iya, perkembangan di dunia profesi akan match dengan pendidikan. Apa yang ada. Beda dengan kalau instrumen oleh Ban PT semua kan tidak mungkin tidak comply gitu dengan perkembangan di lapangan, profesi di lapangan dari masing-masing bidang ilmu tadi. Katakanlah misalnya LAM PTKes, ID bilang nanti lulusan dokter harus begini. Nah, ini kan instrumennya nanti akan dipaskan begitu. Ini kan sangat positif gitu ya kalau kita ini kan dari sisi akreditasi. Ya memang ini kita melihat bahwa spesifik daripada sistem akreditasi memang sangat dibutuhkan ya. Betul. Karena apalagi kalau saya melihat dari kedokteran ini, di kesehatan ini, misal saja di kedokteran itu bicaranya kedokteran, tapi spesialis itu banyak sekali. Dan setiap spesialis berbeda sekali. Goalnya, kemampuannya, dan kalau dinilai oleh yang
bukan ahlinya ya nggak tahu. Bayangkan kalau itu hanya satu instrumen miliknya Ban PT, ini Iya. kan jadi tidak pas gitu ya, Prof ya. Ya, dan memang Ya. sekarang ini justru ya kita melihat bahwa memang akreditasi itu adalah tidak hanya menilai tapi mendorong perubahan. Betul. Siapa yang bisa mendorong? Ya tentunya para ahlinya, asesornya memang yang bidangnya ahlinya dan bisa melihat berapa kebutuhan apa yang ada di lapangan sudah ada dan what next harus dikerjakan sehingga mencapai standar yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di internasional juga. Betul. Dan saya rasa ya saya bisa mengatakan bahwa memang kehadiran Lampetikas ini pernah dulu dipuji oleh WHO waktu saya mengikuti. Luar biasa, ya. Karena memang dengan begitu ahli-ahli kesehatan Indonesia itu levelingnya nanti bisa sama dengan teman-teman di dunia lain maupun di Amerika maupun apalagi kalau untuk kedokteran yang mau belajar spesialis di misalnya Amerika, mereka mengapresiasi FK-FK yang telah terakreditasi oleh Lampetikas dan Lampetikas selalu mendapatkan permintaan untuk memberikan rekomendasi pada dokter-dokter yang mau belajar mendalami di spesialis di luar negeri. Jadi saya melihat memang kehadiran lembaga LAM, terutama Lampetikas ini, untuk bidang kesehatan itu kelihatannya, karena nggak mungkin kan seorang dokter berbeda-beda cara pengobatannya. Jadi untuk meleveling itu memang dibutuhkan sekali. Saya rasa apa yang kita telah bahas ini, walaupun waktunya pendek, saya sangat berapresiasi kepada Prof. Imam telah menyediakan waktu sebagai ketua daripada BAN PT, dan tentunya penjelasan dan apa yang disampaikan ini merupakan satu mungkin ditunggu-tunggu oleh pemirsa mengenai bagaimana perkembangan 39 ya, Permen 39 dan 25 ini untuk diimplementasikan. Karena kita dikasih waktu sangat pendek ya, Prof. Imam. Hanya 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan harus menyelesaikan. Instrumen harus menyesuaikan dengan peraturan. Ya memang luar biasa nih. Jadi kami di Masa Akreditasi juga bekerja sangat tight sekali gitu ya. Mudah-mudahan tapi kita berapresiasi ya Prof. Imam, ini kelihatannya saya lihat teman-teman LAM juga hari ini ketemu mendiskusikan masalah-masalah yang memang tadinya belum ada kejelasan. Dengan ketemu Pak Prof. Imam barusan ini ada kejelasan dan semua kelihatannya menjadi terangsang untuk kembali bangun lagi. Ya, semoga demikian, Prof. Iman ya. Untuk mengembangkan lagi LAM ini dan memang kita serasa nggak ada jalan lain di Indonesia ini kalau mau mengembangkan tentunya para ahli-ahli seluruh bidang ya, itu harus selalu dikontrol mutunya. Ya, dan saya terima kasih BAN PT selalu melakukan tentunya kontrol kepada LAM-LAM juga, dan mudah-mudahan juga LAM juga menjadi lebih baik di masa depan. Amin, insyaallah. Dan tentunya ini juga bisa mengangkat tentunya masa depan daripada pendidikan itu sendiri dan masa depan daripada sistem. Kalau untuk Lampetikas kesehatan, untuk yang lainnya itu bidang-bidang lain. Baik, saya rasa terima kasih Prof. Imam. Dengan waktu pendek ini kita telah melakukan tentunya sedikit informasi. Tentunya apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan datang bertanya kepada, kebetulan podcast Lampetikas ini berada di Jakarta, dan kami tentunya akan nanti menyampaikan kepada tamu kita, Prof. Imam, kalau ada pertanyaan. Dan atas dasar inilah maka saya rasa mari kita semua bekerja untuk masa depan dari pendidikan tinggi. Jadi silakan subscribe untuk terus mendapat update episode terbaru podcast Lampetikas. Klik tombol like dan berikan komen untuk video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya Lampetikas Corner. Lampetikas Beyond Standard. Terima kasih.